Nah, selamat sore kawan-kawan. Selamat sore kawan-kawan. Balik lagi sama kita dari tim Alpha Sport. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol lagi tentang sejarah dari beberapa brand ternama yang ada di dunia. Yang pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol banyak tentang Nike. Jadi Nike itu salah satu brand yang bisa dibilang mendominasi kan? Mendominasi. Kalau kata gue sekarang ini Nike udah nomor 1 lah di dunia ya. Iya, untuk saat ini sih kalau dilihat dominasi Nike belum bisa dipatahin sama brand-brand lain sih. Gue baca-baca tadi aja di liga-liga sepak bola aja itu kebanyakan udah pakai Nike sebagai aparel mereka. Belum lagi ini pemain-pemainnya yang dikontrak ya dikontrak sama. Memang aku bisa dibilang kalau dilihat dari runut sejarahnya emang bukan teori sih, metode marketingnya Nike ini bisa dianggap bagus sih sebenarnya. Karena memang mereka itu bisa menempatkan sponsorship mereka ke orang-orang yang endorsement mereka ke orang-orang yang bisa dibilang vital dalam dunia olahraga. Bener. Tapi lu sendiri pakai Nike nggak sih? Untuk saat ini ya beberapa sepatu ada gue yang pakai Nike, ada beberapa sepatu yang pakai Adidas. Biasanya ya Nike menurut gue untuk sepatu di olahraga terkhususnya futsal itu lumayan enak, nyaman kali ya. Iya, lumayan nyaman sih sebenarnya. Futsal sepak bolanya nyaman banget sepatunya. Sekalian memang kalau gue lihat memang secara desain si Nike memang lebih modern, memang lebih modern, ya? Cool gitu daripada sepatu-sepatu yang lain-lain kalau gue lihat. Sepatu ini loh, sepatu Nike pertama lu masih ingat gak sih? Sepatu Nike pertama ntar gue masih ingat. Sepatu Nike pertama gue kalau nggak salah itu Nike apa sih, Rose One apa Nike pokoknya itu sepatu running yang gue pakai waktu tahun 2015 waktu gue awal-awal pakai sepatu Nike itu 2015. Dan menurut gue emang atau kan aku lupa namanya apa deh. Kalau namanya gue lupa, pokoknya itu salah satu sepatu running Nike yang bisa dibilang medium price gitu. Memang keren sih. Kalau gue kan pada awalnya memang selalu pakai kayak sepatu-sepatu ini kan, kayak sepatu-sepatu Adidas pada awalnya. Tapi setelah gue tahu Nike dan gue nyoba Nike dan gue bandingin dari modelnya, memang keren Nike sih kalau untuk model ya. Tapi kan iya. Makanya gue akhirnya pakai Nike dan ya overall puas lah. Untuk performansi dari sepatunya lumayan bagus, desainnya bagus dan lain-lain juga bagus. Gue pun juga suka Nike karena ikon-ikon basket yang di zaman sekarang itu kebanyakan udah pakai Nike, coy. Iya sih, bener. Kayak yang terkenal aja kayak brandnya Air Jordan. Terus yang salah satunya juga yang terkenal itu Nike Kobe. Kobe itu wah gila-gilaan banget kan ini penjualannya. Apalagi waktu Mamba kan, waktu si Kobe-nya jatuh, langsung penjualan yang serial Mamba kan bener-bener naik kan. Iya. Kalau nggak salah. Tapi gue baca dengar yang ini yang waktu si Kobe Bryant meninggal itu kan si Nike Kobe-nya itu penjualannya naik. Cuma dari pihak perusahaan Nike-nya sendiri itu sebenarnya stop penjualan segala jenis sepatu Nike Kobe-nya karena ingin menghormatin kematiannya si Kobe dan juga ya gak pengen ngemanfaatin kematian orang untuk nyari untung. Iya sih. Gak ada moral banget gitu kan kalau nyari duit dari kematian orang kan. Tapi berarti kan yang terkadang sebenarnya yang lagi banyak penjualan berarti kan rata-rata sepatu-sepatu yang udah istilahnya apa sih namanya, kayak yang udah dipakai orang apa sih istilahnya, bukan retail, sepatu bukan penjualan di retail kan yang laku itu, tapi penjualan dari yang second hand gitu kan. Iya benar-benar dari second hand itu banyak banget orang yang beli. Jadinya ya permintaan pasokan ke pusat pun kan jadi banyak sebenarnya. Demand-nya lebih tinggi daripada ini ya. Cuman karena Nike nggak pengen kan memanfaatin momen kayak gitu. Yang meninggal pun juga ini kan ikon basket zaman sekarang. Salah satu ikon. Makanya dari nggak pengen manfaatin jadinya
udah di stop akhirnya. Dan beberapa sepatu keluaran Nike Kobe ini sendiri beberapa ada yang di stop rilisnya. Iya untuk lebih menghormati aja. Ya gue cuma ini sih ngerasa ya respect lah buat Nike yang udah ngelakuin hal kayak gitu. Mantap. Soalnya Kobe ini kan idola banyak orang lah. Tapi masalahnya Fahri daripada banyak mukodimah di awal. Oh iya, kita cerita langsung. Daripada banyak sejarah pembukaannya, ya udah kita langsung masuk aja ke sejarahnya dari Nike. Oh emang paling keren. Jadi sejarah Nike ini dimulai tahun berapa sih? Dari yang gue pahamin sejarah Nike itu pokoknya kita mulai dari tahun 1964. 1964. Nah, 1964 waktu itu ada seorang atlet track namanya Phil Knight. Ingin mencoba merancang sebuah sepatu atau ingin menjual sepatu lah. Akhirnya dia bekerja sama dengan pelatihnya yang namanya Bill Bowerman. Bill Bowerman dia terserah lah apapun namanya, membentuk sebuah perusahaan sepatu yang namanya Blue Ribbon Sport. Di 1964 itu. Dan pada saat itu karena kebetulan mereka itu si Phil Knight ini atlet lari, akhirnya kan mereka ingin menjual sepatu-sepatu running juga kan, sepatu-sepatu running. Mereka pengen masuk sepatu-sepatu running di USA. Iya. Berarti ini atletnya si Phil tadi sama si Phil Knight, pelatihnya si Bill Bowerman itu atlet lari si di USA. Ya, oke. Akhirnya untuk kan jadi waktu itu kan masih barang-barang dari istilahnya barang-barang Amerika masih jarang impor barang-barang dari luar kan. Amerika masih jarang impor barang dari luar. Iya. Karena istilahnya mereka masih pakai produk dalam negeri. Akhirnya mereka mencoba untuk menjual barang yang ada di Amerika, yaitu salah satu brand yang bisa dibilang juga udah terkenal sih pada masanya, yaitu Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger kan? Gue sih nggak tahu sih. Kurang tahu ya. Iya, mungkin itu pokoknya sekarang ini paling banyak dikenal sama Asics, salah satu brand namanya Asics. Asics. Mereka akhirnya mencoba ngejual sepatu ini sepatu Onitsuka Tiger dengan cara penjualan door to door gitu. Jadi mereka pergi ke rumah-rumah orang, jadi kayak apa ya, penjualan secara konvensional banget ya? Secara konvensional ya, zaman dulu kan gak ada internet bos. Iya maksudnya kan ya mereka kan bisa berdiri di toko. Enggak, mereka kan pengen istilahnya karena baru ngerintis, pengennya nggak banyak biaya lah. Sama kan kalau misalnya mereka buka toko kan mereka butuh iklan lagi, butuh pemasaran lagi, itu kan butuh biaya. Jadi mereka lebih memilih untuk door to door service. Langsung datengin orang ke rumahnya gitu ya? Datengin orang ke rumahnya dan ternyata bagus lah penjualan mereka, bisa dihitung pada saat itu. Akhirnya penjualan mereka bagus karena ini barang yang sepatu yang mereka jual itu juga kualitasnya termasuk bagus juga. Iya, itu ya. Soalnya kan waktu Onitsuka kan emang udah terkenal dari awal, dan waktu itu di Amerika pun nggak banyak yang jual. Mereka kan karena nggak gandeng Onitsuka ini, jadi kualitas sepatu yang mereka bikin pun jadi ya kualitasnya mereka belum bikin sih. Ini kan awalnya mereka cuma kayak ngejual istilahnya kalau sekarang ini bisa dibilang seller. Seller doang. Gua kira tadi itu mereka bikin dan ini. Enggak, mereka cuma jadi seller doang. Diambil sepatu dari Jepang, nyampe di mereka jualin ke rumah, laku, beli lagi kayak gitu. Dia muter-muter seller ya, kayak seller pada umumnya sekarang lah. Akhirnya mereka kayak reseller gitu ya. Kayak ngambil dari seller, jual ke rumah, laku, terus laku. Akhirnya mereka kayak mulailah membuat sepatu gitu. Membuat sepatu. Pada akhirnya sepatu yang mereka buat pun lumayan terdengar lah di Amerika itu, dan ternyata bisa dibilang pada saat itu menjiplak model dari Onitsuka sendiri. Dan pihak Onitsuka tahu, pihak Onitsuka marah, akhirnya mereka berpisah. Di tahun 1971. Lama juga berarti mereka jualin Onitsuka ini. Onitsuka ini berarti mereka benar-benar bagus kan masarnya. Karena mereka kayak ini ya, kayak ngumpulin modal dulu bikin pabrik sendiri berarti. Buat bikin pabrik sendiri. Akhirnya mereka kan karena udah tahu istilahnya, mereka kan kayak udah tahu celah-celahnya Onitsuka modelnya gimana. Akhirnya mereka ngebikin
Dan ternyata ketahuan sama pihak Onitsuka marah. Barulah akhirnya mereka ini kan apa namanya berpisah. Lo tau gak sih yang sepatu yang berkasus itu apa? Apaan? Ini lo pernah dengerin gak? Sepatu gue lupa namanya Nike. Apa ya coba. Ingat lagi. Apa? Gue lupa. Yang sepatunya panjang-panjang yang ada di film Forrest Gump. Oh, I see. Yeah. Gue tahu. Gue lupa namanya. Ntar gue cari. Gue juga lupa namanya. Kita cari di mana? Cari dulu coba. Sepatu Nike Forrest Gump. Kok kesana sih lari? Cortez. Oh, Cortez ya. Nike Cortez. Nah, ya kan. Nah, itu yang berkasus kan sampai sekarang kalau lu lihat misalnya sepatu Onitsuka yang Meksiko pada sebelum lupa. Sama yang Nike Cortez kan modelnya persis gitu. Iya, benar persis banget ya. Tapi ya itu dulu udah masa lalu lah. Akhirnya setelah mereka berpisah, mereka ngebikin Blue Ribbon Sport ini disudahi. Mereka bikin lagi sebuah perusahaan baru yang namanya Nike Inc. Bentar. Mungkin orang banyak yang nggak tahu ini. Cara pembacanya yang benar itu Nike apa Nike gitu. Soalnya kan banyak yang nggak tahu ini. Masih banyak yang cara bacanya salah itu. Pada umumnya kalau gue ini Nike sih orang pada umumnya. Itu salah berarti di awal ya. Kita pada umumnya orang pada ngomongnya Nike. Dan iya emang gue baca-baca gitu. Emang cara pembacanya benar itu Nike bukan Nike. Bukan Nike tapi Nike. Gue kecil dulu itu Nike bacanya. Iya, kita kan dulu bacanya Nike. Ternyata cara baca itu yang benar Nike. Lo tau gak salah satu ini artis yang terkenal, artis Indonesia yang terkenal di luar? Siapa? Nike Ardila. Wow. Maaf, sorry. Emang jokes Anda itu emang selalu yang receh, tapi Sorry. bermutu. Iya. Sorry. Tidak mengurangi esensi dari konten, maaf. Jadi setelah yang apa namanya ketika Nike terbentuk, Nike ini sendiri sebenarnya tuh punya makna dari Nike. Bentar, tadi itu tahun berapa? Itu tahun 1971. Oh, oke. Blue Ribbon itu bubar. Baru mereka mendirikan masih Sipil sama si siapa sih namanya? Sampai akhir Bill Bowerman sama Phil Knight itu selalu berdua. Mereka berdua dari Nike. Mereka bikin Nike. Terus sepatu pertama yang dibikin sama Bill Bowerman itu sebenarnya itu cara bikinnya sedikit konyol sih bisa dibilang. Konyolnya kayak gimana? Jadi bukan sedikit konyol sih, bilang brilian tapi kalau bagi kita yang zaman sekarang konyol. Jadi ya genius sama konyol itu kadang-kadang emang beda tipis sih. Enggak sih jauh sebenarnya. Beda tipis beneran. Lu tahu aja gue kayak gimana. Iya bener. Emang orang aneh aja gitu. Jadi siapa namanya? Jadi kan ada yang rubber karet sepatu itu dicetak sama si Bill Bowerman di dalam apa iron waffle iron ini kayak ovennya waffle. Oh iya. Akhirnya kebentuklah sepatu pertama Nike itu. Ya itu sih kalau kebentuk dari ovennya waffle ya. Gak masuk akal sih sebenarnya. Gak masuk akal sebenarnya, cuman jadi juga. Tapi jadilah punya sepatu. Akhirnya kebentuk sepatunya itu, gue lupa sih namanya sepatunya apaan. Pokoknya itu awal terbentuknya, tapi lo tau gak sih asal-usul nama Nike sendiri itu apa? Nah iya benar, itu namanya sendiri dari mana sih? Nike itu sebenarnya kalau mereka itu filosofinya mereka ngambil dari mitologi Yunani. Mitologi Yunani yang artinya itu Dewi Kemenangan. Berarti Nike ini nama Dewi Kemenangan. Dewi ya benar? Bukan nama Dewi Kemenangan, emang itu ya bener sih nama Dewi Kemenangan. Sorry. Enggak fokus. Emang nama Dewi Kemenangan berarti ya? Di mitologi Yunani. Itu nama dari Dewi Kemenangan. Nah, kita habis itu asal usul dari logo Swoosh itu sendiri sebenarnya diciptakan oleh salah satu mahasiswa dari Portland State University. Jadi kayak logonya itu dibikin sama dia dan dibayar cuma $35. Jadi dia tuh tapi tahun 71 $35 itu udah. Iya, tapi kalau tahu potensinya segede ini nggak bakal $35 juga. Iya juga sih, apalagi buat itu lah. Iya, itu udah logo perusahaan ya. Trademarknya udah sebesar itu.
Ya. Tapi ya mereka brilian sih. Mereka tuh jadi si dua orang itu bukan nyari desainer handal, tapi yang direkrut sama mereka itu kayak mereka minta tolong sama freelancer mahasiswa pada saat itu. Kebentuk lah. Itu mahasiswa. Enggak sih. Gue udah kerja soalnya. Nah, terlalu privacy, pembahasan terlalu privacy. Jadi akhirnya tahun kan 1971 mereka udah membentuk sepatu kan. Akhirnya 1972 mereka mulai ngegandeng beberapa atlet untuk endorsement. Tahun 72 mereka mulai melakukan endorsement ke atlet beberapa sih ya, satu atlet sih yang gue tahu. Satu doang. Mungkin ada beberapa tapi yang gue dapat datanya cuma satu. Yang atlet lari bukan? Bukan. Sotoy lu. Iya, gue emang sotoy orangnya. Jadi atlet pintar aja. Oh, memang orang kayak gitu emang. Jadi atlet tenis dari Romania yang namanya Ilyina Sase. Romania. Iya, suka-suka dia, Bang. Jadi iya, lo mikir aja ini perusahaan Amerika, perusahaan USA kan, gitu. Perusahaan USA tapi nge-hire endorsementnya atlet tenis Amerika, Romania sorry. Ya apa bedanya? Belanda menjajah Indonesia juga jauh. Iya. Tapi mungkin. Nah itu strategi. Ya, tapi kan kita nggak jadi endorsementnya Belanda. Iya sih. Iya, Tapi semua yang jauh itu mungkin memang. Jadi tidak mungkin di dunia ini intinya seperti itu. Ya, tapi gue masih belum terima. Bodoh amat. Ya udah lanjut. Ya, pokoknya akhirnya sama si Ilyina Sase ini tahun 1972 dan akhirnya setelah itu penjualan mereka jadi bagus banget. Endorsementnya juga ke atlet yang tepat. Dan sampai 7 berarti tahun investasi si Ilyana ini juga bagus sekali. memang dia tuh lagi bagus sih sebenarnya. Makanya Nike jadi naik banget. Naik banget. Sampai 1979 akhirnya Nike ini kayak mengenalkan salah satu inovasi yang bisa dibilang paling mutakhir hingga saat ini dari Nike sendiri, yaitu sepatu dengan teknologi Air. Iya, kayak Air Max, Air Vapor Max, yes. Banyak banget Air lah, Adam Air, nggak lucu. Ya banyak jenisnya Air Max. Aduh maaf, pokoknya dengan teknologi Air dan sepatu pertamanya itu bisa dibilang masih diproduksi sampai sekarang sih. Lo tau Nike Tailwind nggak? Iya. Tahu. Gua tau, lo nggak tau masih. Iya. Pokoknya Nike Tailwind, dia pokoknya ngeproduksi Nike Tailwind, dan Nike Tailwind itu sendiri bisa dibilang bagus banget penjualannya pada saat itu. Sampai saat sekarang pun dia masih legendary sih. Gitu. Oke. Nah, akhirnya waktu tahun 1984 kita pindah ke tahun 1984. Nike ini menurut gue melakukan salah satu bisa bilang endorsement yang paling kece sepanjang sejarah, yang paling viral lah yang paling viral sepanjang sejarah, yaitu dengan melakukan kontrak terhadap salah satu legenda basket, yaitu almarhum sih. Belum. Dengan salah satu atlet basket aja. Sorry, anak baru saya. Salah satu atlet yang namanya Michael Jordan. Yes, benar, Michael Jordan. Gak ada yang gak tahu Michael Jordan. Dan lu kalau gue potong sedikit, itu kalau di ceritanya Nike ini juga gimana ya, berhasil ngenikung beberapa perusahaan yang lebih gede kan. Saat itu Nike masih belum segede sekarang ya. Belum segede. Tapi mereka berhasil ngenikung Adidas, Reebok kalau nggak salah gue juga berhasil dia tikung untuk dapetin Michael Jordan yang udah naik mulai naik namanya waktu itu. Bukannya kalau nggak salah waktu gue baca, bukannya waktu itu si Jordan itu bukannya masih Rocky itu waktu itu. Gue lupa itu dia Rocky apa gimana sih. Rasanya dia itu seingat gue belum terkenal itu, tapi Nike lebih ke arah gambling untuk mengontrak orang yang bisa dibilang dia melihat potensi, tapi dia gambling aja. Iya, cuman emang di si Jordan ini udah kelihatan potensinya kayak gimana. I see. Iya. Udah kelihatan kayak apa ya? Udah potensi terkenal lah gitu. Iya, potensi terkenal sama potensi bermainnya bagus. Iya, bermainnya bagus gitu. Berarti gue salah baca. Dan juga di si Jordan ini gue pernah baca itu dia waktu SMA-nya dia make Adidas dan Converse kalau gue nggak salah.
Adidas dan Converse. Yang favoritnya itu salah dua itu. Dan ternyata ditikung sama Nike. Dan Jordan pun mengakui sebenarnya saya nggak pernah menyukai Nike ya dari awal. Cuman karena Adidas tidak memberikan penawaran yang bagus, yang menarik ya. Dan ya Nike yang memberikan itu, makanya dia memilih Nike buat bikin brand Air Jordan-nya. Tapi emangnya sih waktu tahun-tahun segitu Adidas juga sebenarnya udah mulai goyah sih dengan keberadaan Nike. Tapi karena ditambahin dengan Jordan ini sendiri makanya makin tenggelam kan waktu itu. Iya, Adidas. Jago sih emang Nike. Memang salut untuk Jordan. Dia mereka berani invest besar-besaran buat si Jordan ini. Makanya ya kayak gimana sekarang gitu kan Jordan. Sampai sekarang kan Jordan bisa dibilang lagi naik-naiknya namanya. Tapi bodo amat Michael Jordan. Terus lanjut lagi yang lain. Ini kita lanjut lagi dulu sabar. Yang pokoknya mereka mengeluarkan Air Jordan series tadi udah, dan tahun 1987 salah satu kampanye mereka itu yaitu sepatu Revolution. Sampai sekarang ada kok yang Nike Revolution atau sepatu running Nike Revolution. Nah itu dibikinnya tahun 1987 dengan menggandeng salah satu band terkenal pada masanya. Nah, The Beatles. Itu The Beatles. Oke. Dia menggandeng The Beatles dan waktu itu juga meledak juga. Ya wow, itu The Beatles loh aja. Iya, The Beatles salah satu yang terbaik sepanjang masa. Bagi sebagian orang. Nah, dan akhirnya lanjut lagi tahun 1988. Pada akhirnya salah satu apa sih namanya bukan slogan apa sih? Pokoknya salah satu tagline ya. Tagline dari Nike yang bisa sampai yang namanya yang terkenal dengan sebutan Just Do It dirilis. Nike Just Do It, benar. Nike Just Do It. Tagline-nya Just Do It. Akhirnya dirilis di Golden State Beach waktu saat itu. Dan akhirnya kan terkenal sampai sekarang tuh. Benar. Tahun 1989 mereka nge-endorse ini Bo Jackson. Bo Jackson salah satu atlet ini football. American football ya? American football. Dan kita ini lanjut. Ini 1996 salah satu legenda masih hidup Tiger Woods. Atlet golf Tiger Woods akhirnya dikontrak juga. Yang apa ya? Atlet golf terbesar. Bisa dibilang kalau yang pernah gue dengar Tiger Woods salah satu yang paling terkenal sih. Gue bukan penggemar. Iya, kita bukan penggemar golf, tapi yang paling sering kita dengar Tiger Woods. Sampai nama ininya kan ada yang salah satu turnamen golf. Ada yang Piala Tiger bukan sih? Enggak sih, gue sotoy kalau itu dah. Kita lanjut lagi. Perasaan Piala Tiger itu mah piala sepak bola Asia aja. Ya kan udah minta maaf dari saya sotoy. Emang sotoy banget sih lu. Terus jadi tapi dari kesuksesan Nike ini dia juga pernah kena kasus. Ya emang. Kena pasti kasusnya, dalam sebuah kenaikan pamor. Kebesaran apa? Buat besar pasti ada. Kamu perusahaannya besar. Iya, tapi bukan kebesaran perusahaan, nggak ada kebesaran atau kekecilan. Apa ya kata-kata? Meningkatnya pamor perusahaan. Oke. Itu bagus. Lu yang benar kan tahu, lu emang lebih pintar daripada gue, emang benar. Emang benar sih. Di saat peningkatan pamor itu pasti selalu ada kasus-kasus lah. Ada kasus-kasus. Jadi waktu itu kasusnya mereka ya kasus-kasus perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang baru gede lah. Jadi kayak mereka melakukan eksploitasi terlalu berlebihan kepada karyawan-karyawan gitu loh. Jadi kayak karyawannya mungkin digaji terlalu kecil. Iya benar. Kayak gitu-gitu. Akhirnya ya mereka kena itu kasus. Itu di tahun 1991. 91 kena kasus gaji yang terlalu kecil. Terus di tahun 1998 kena kasus lagi. Masih ada kasusnya? Masih kasus yang sama? Gimana? Kasusnya agak lebih rumit dikit sih. Jadi kayak mereka kena kasus penggunaan karyawan di bawah umur gitu. Oke. Itu memang. Jadi pada tahun itu mereka kayak kena kasus penggunaan di bawah umur. Terus kayak limbah pabrik yang terlalu berlebihan.
Jadi akhirnya solusi mereka menaikkan angka umur minimum kerja pabrik mereka ya. Dan ini kasusnya berarti di pabrik-pabrik mereka kan? Di pabrik-pabrik sih. Ini lebih di internal mereka sih sebenarnya. Sama mereka tuh kayak nge-maintain banget polusinya sekarang. Iya, beberapa metode ini itu kayak ya gue nggak tahu sih. Tadi gue bilang ini kan limbahnya juga. Limbahnya bermasalah, akhirnya diperbarui. Maksudnya bukan diperbarui sih, maksudnya diperbaiki lah sama mereka. Dan pada akhirnya tahun 1999 si Bill Bowerman itu, si pelatih lari tadi meninggal. Berarti dia salah satu founder dari Nike ya. Meninggal di tahun 1999. Terus tahun 2003 merupakan ya bisa dibilang salah satu tahun endorsement yang bisa dibilang paling berhasil juga sih dari si Nike, yaitu dengan melakukan endorsement dengan dua legenda hidup dari basket lainnya selain Michael Jordan, yaitu LeBron James dan Kobe Bryant. Benar. Dan ya itu sampai sekarang Kobe Bryant dan LeBron James terkenal. Ya, sepatu mereka masih ini. Walaupun tadi kita bahas di awal-awal, walaupun Kobe Bryant yang meninggal, kayak gimana ya, legenda ceritanya cerita dia, nama dia masih membekas di banyak orang kan sampai sekarang. Dan si LeBron James ya sampai sekarang masih gahar lah performanya di kancah NBA kan. Terus di tahun 2004 tadi yang Converse yang lu bilang tadi waktu dipakai sama si Jordan akhirnya dibeli sama Nike. Jadi sekarang Converse dan Nike itu Converse menjadi anak perusahaan dari Nike. Converse jadi anak perusahaan Nike. Dan di tahun 2004 di tahun yang sama Phil Knight jadi CEO dari Nike. Dan tapi nggak berlangsung lama juga sih. Nggak tahu berapa ya, mungkin setahun atau pokoknya nggak berlangsung lama aja. Akhirnya CEO-nya diganti lagi sama William D. Perez. Lu tau gak sih salah satu fakta menarik? Apaan itu? Ini kan namanya William D. Perez. Di One Piece itu memang golongan yang ada D di tengah itu memang punya potensi sih emang ini ya, wibu-wibu. Enggak. Kita lanjut bercanda. Maaf ya. Nah, pokoknya terus kita lanjut ke 2012. Mereka jadi official supplier dari NFL, NFL football yang Amerika. Dan 2015 yang paling mengejutkan, mereka berhasil menggeser Adidas dari tangga official supplier dari NBA. Gue juga kaget itu. Gue kaget soalnya tiba-tiba gue ngeliat kok pada pakai Nike. Gue baca, walah ternyata lagi direbut. Ternyata ya di tahun 2000 sih. Gue juga kurang tahu itu masalahnya ada apa. Cuman emang kalau nggak salah gue itu NBA dia ngebuka tender. Tapi bukannya kalau ngebuka tender berarti memang kontrak mereka udah habis kan? Iya, emang Adidas kontraknya udah habis waktu itu. Dan Adidas nggak bisa ngasih nilai yang lebih daripada Nike. Tapi bukannya katanya waktu itu ada kasus sebenarnya? Gue nggak salah sih. Nah itu gue juga kurang tahu apa benar. Desas-desas aja sebenarnya. Gue nggak bisa ngasih juga sih, gue nggak bisa ngasih tahu. Nah itu bukan menurut gue itu salah satu kerugian terbesar dari Adidas sih. Maksudnya ya NBA bisa dibilang salah satu basket yang bisa dibilang paling mendominasi di dunia dan dilepas gitu aja ke Nike. Ya salah satu langkah yang tidak wise sekali berarti. Iya, apalagi harusnya kan dengan menjadi aparel utamanya ya kan. Iya pasti penjualan jersey DKP kan dikuasai sama mereka. Dulu emang dikuasai sama Adidas. Tapi sekarang udah Nike semua kan karena itu. Terus ya udah kira-kira kayak gitu sih sejarah dari Nike yang bisa kita lihat. Sekarang Jordan ya bisa kita golongkan kayak Nike masih mendominasi karena sepatu Air Jordan tadi. Kalau gue bilang kalau dari ini ya, dari fashion, dari olahraga, fashion itu Jordan benar-benar jadi bintangnya lah. Sampai sekarang ya, sekalian mereka juga menurut gua strategi penjualan dari Jordan itu menurut gua brilian sih. Soalnya kayak mereka belajar dari ini, belajar dari kesalahan yang dibikin oleh Yeezy.
ketika Yeezy terkenal, akhirnya mereka membuka channel untuk everyone has to have Yeezy gitu. Jadi kayak mereka pengen semua orang punya Yeezy. Jadi ketika semua orang punya Yeezy kan otomatis market dari Yeezy kan bakal rusak kan. Harganya bakal rusak juga. Dan kalau kita lihat sekarang Air Jordan bener-bener ngebatasin, nge-limit banget. Iya, kan banyak yang limited edition itu masih. Dan ketika dijual harganya jadi tinggi banget. Iya, benar. Kayak gue pernah ketemu retailnya Jordan yang mid 2,2 apa 2,1. Dijual 3,7. Waduh. Easy money banget untuk ngejual Jordan gitu. Mereka benar-benar bisa lah mainin itu. Dan ya gue dalam setahun 2 tahun ke depan kayaknya masih belum bakal tergoyahkan sih kancah Nike di bidang fashion ini. Benar pasti, karena ya secara fashion pun emang Nike terkhususnya Air Jordan ya, emang masih belum bisa ngalahin lah yang lain. Iya, masih belum bisa dikalahin. Tapi lo ini nggak sih ya, kok ini Pak ngeliat nggak sih, jadi kayak si Nike ini bisa dibilang selalu tepat dalam memilih talenta yang bakal di-endorse. Kalau kita lihat dari ini ya sejarah-sejarahnya emang kayaknya mereka kayak punya sense untuk memilih endorse. Gak tau lah gimana cara mereka memilih ya, pasti ada sistemnya mereka sendiri milih orang buat endorsement, cuman yang mereka pilih itu emang selalu yang kayak selalu berhasil gitu. Apa ya, punya kapasitas untuk menjadi bintang. Kayak bisa dibilang dulu Jordan lo nggak tahu kan sekarang sepecah apa Jordan. LeBron James sampai sekarang selalu menguasai siapa namanya? Yang Kobe itu juga istilahnya Michael Jordan di era yang setelah dia kan. Kalau di sepak bola sendiri ada Ronaldo kan. Ronaldo bintang banget kan. Terus sekarang yang paling sensasional Mbappe, Nike juga. Oh iya, Mbappe juga di Nike sekarang. Makanya menurut gue strategi pemilihan endorsement dari si Nike ini memang bagus banget sih. Kayak mereka tuh kedatangan scout yang bisa dibilang sangat berkualitas. Ya, dalam pemilihan atlet endorsementnya mereka emang kalau bisa dibilang selalu berhasil kan kalau di atlet. Maksudnya ada sih macam yang gagal, tapi sekalinya naik gila-gilaan gitu. Iya, benar. Tapi lo tau gak sih salah satu fakta unik gue pernah baca? Apa? Yang Nike pernah sih sekali gagal dalam melakukan endorsement ke salah satu pemain NBA juga yang sekarang bisa dibilang terkenal banget, yang kasusnya Stephen Curry yang sebenarnya bakal dikontrak oleh Nike. Iya, benar. Nike nggak mau ngasih, tidak percaya dengan talentnya dari Curry. Iya, si Curry dia dianggap Curry itu tidak sebesar itu kapasitasnya. Padahal mereka punya kapasitas buat buat ngontrak si Curry buat jadi endorsement player mereka, cuman ya karena mereka nggak percaya aja kali. Iya, menurutku itu salah satu kecolongan yang bisa dibilang paling merugikan sih. Soalnya lo tau sendiri kan Curry gimana kapasitasnya sekarang. Sekarang sejak Curry pakai Under Armour naik kan di bidang basket. Wah, gila-gilaan penjualannya Under Armour ya. Dan si Curry sendiri juga karirnya kan bagus banget sekarang. Iya, apalagi sejak dia ini juara MVP. Under Armour itu pamornya naik banget. Makanya kalau Nike bisa waktu itu ngedapetin si Curry, menurut gua Nike sampai sekarang bisa dibilang paling bagus sih kalau Curry. Wah, bener-bener ngerajain dunia dia. Walaupun sekarang sebenarnya juga udah merajai sih bidang basket. Iya, tapi kalau Curry dapat tuh lebih. Wah, itu bener-bener gila. Lebih gila-gilaan lagi pasti. Jadi menurut gue sih paling kayak gitu aja sih untuk sekarang. Yang dari pembahasan sejarah Nike kan udah banyak dapat tuh pelajaran yang bisa diambil tuh, kayak ya memilih endorsement yang tepat itu memang sangat penting sih. Jangan asal pilih endorsement. Cuman itu kesulitannya emang ya kita harus benar-benar jeli buat lihat siapa yang cocok, siapa yang benar-benar berpotensi buat jadi bintang. Kalau begini deh, kalau misal besok lu tiba-tiba di kontrak Nike aja misalnya, entah kata apa. Siap, ayo. Iya, lu udah siap, Nike deh nggak siap. Ya paling. Gua mau anjir. Siapa yang nggak mau dikontrak Nike? Nike nih yang nggak mau kontrak masalahnya. Iya, masalahnya gitu. Emang mereka mau? Enggak sih, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin juga sih. Kalau gue yang punya Nike 1 juta kali gue tolak pasti. Nggak mungkin gue mau. Ya juga nggak mungkin kalau lu punya. Kira-kira bentar gue udah sih kayaknya
Ya banyak sebenarnya kalau membaca-baca dari sejarahnya Nike sendiri banyak pelajaran bisa kita ambil. Yang lebih lengkap sebenarnya ya kalau lo misalnya baru ngerintis bisnis, jadi kayak lo bisa banyak belajar sih. Ya dari ini sini kalau pengen belajar bisnis bisa belajar dari sejarahnya Nike. Soalnya Soalnya menurut gua kalau gua bandingin sama Adidas, Nike lebih ini aja sih, lebih maksudnya lebih ahli aja sih sebenarnya. Mereka lebih strategik aja gitu. Gua rasa ini Nike lebih ini mah relate banget sama ini orang-orang yang pengen bisnis di Indonesia gitu loh. Contohnya mereka jadi reseller, berawal dari reseller kan. Iya sih. Untuk sekarang pada umumnya kayak dibilang reseller pada jualan Nike dulu ya. Iya. Kayak Mercurial. Kalau di bola Mercurial tuh kita banyak nih jualan Mercurial, orang banyak bukan dropshipper banyak jualan Mercurial. Tiempo juga banyak. Terus kalau di basket ya kayak Precision. Terus kayak siapa Kyrie Irving bla bla bla. Nah, itu juga banyak. Iya benar-benar. Iya maksudnya tadi kan ya kalau pengen baca-baca nama pengetahuan ya, baca sejarahnya Nike juga. Kalau mau belajar tentang strategi bisnis juga bisa ngambil dari Nike sih. Kalau gua compare nih antara Nike sama Adidas, gua lebih suka sejarahnya Nike sih dalam melakukan bisnis. Soalnya menurut gua lebih smart cara mereka bisnis dan itu emang lebih relate banget sama ini. Pebisnis sekarang yang membutuhkan banyak endorsement, menurut gua langkah Nike itu patut dipelajari lebih dalam sih. Gimana cara mereka ngelihat talent, gitu-gitu cara mereka mengeksploitasi talent, gitu juga. Enggak mengeksploitasi juga. Bukan eksploitasi, maksudnya negatif sih jatuhnya. Bukan eksploitasi, memanfaatkan ininya. Ya memanfaatkan juga negatif, Bos. Ya, tapi eksploitasi itu kesannya lebih negatif, Bos. Iya sih benar. Bukan eksploitasi, maksudnya lebih menaikkan talent lah pokoknya. Cara mereka memasarkan talentnya juga jauh lebih brilian daripada Adidas. Nah, benar. Kira-kira segitu sih ya. Kira-kira segitu paling. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada konten lainnya yang mau lo omongin sama kita atau mau diskusi tentang sepatu, silakan komen aja di kolom komentar sama di DM. Ya pokoknya di pojok kiri kanan deh. Kalau di Instagram gue kayak anak-anak tren zaman sekarang. Pokoknya di sebelah. Pokoknya komen di bawah sini pokoknya. Komen itu ya di bawah aja. Ya di bawah. Di mana-mana. Sorry. Pokoknya lo yang pakai Instagram pasti tahu lah. Gua enggak pernah. Kagak usah ditunjukin lu. Iya udah sorry. Enggak usah bohong. Pokoknya ya ada langsung kalian komentar atau misal kalian pengen kayak pengen tahu nih sepatu yang cocok buat kalian, bisa kalian komen juga, atau kalian mau diskusi tentang sepatu atau pengen tahu kayak apa nih sepatu yang kira-kira misal kalian baru ngerintis usaha terus pengen tahu nih sepatu yang kira-kira bagus sih, bisa juga diskusi sama kita sih sebenarnya kolom komen kalau nggak via DM aja, atau misal kalau kalian bagusnya kesana aja sih kalau untuk diskusi ya. Silakan komen aja di kolom komentar kalau pengen diskusi bahas yang lain. Nah untuk gue segitu dulu sih. Sama satu lagi, online Alpha Sport sekarang ada di Tokopedia dan di Shopee untuk saat sekarang. Jadi yang kalau mau cari sepatu yang murah, sepatu olahraga, sepatu sneakers, sepatu lari, tenis, sepatu olahraga bos, futsal. Iya bukannya sepatu olahraga, sepak bola, basket. Sepatu olahraga. Pokoknya cari di Shopee kita sama di Tokopedia kita. Tapi kita sekarang masih lebih lengkap di ini sih Shopee. Tokopedia belum kita urus banget sih. Tapi soon bakal tapi Tokopedia sudah ada. Dan untuk tahu update terbaru sepatu-sepatu atau event diskon dari kita bisa follow kita langsung. Follow Instagram kita alphasport.id. Jadi sekian dari kita. Terakhir ini, gue pengen tahu atlet sepak bola yang Nike, atlet sepak bola Nike yang lu paling favoritkan lah. Yang paling gue favoritin Maman Abdurrahman. Iya. Emang dia Nike? Gak tahu. Ya udah. Bye. Sudah Bang. Abis anjir. Berapa minggu kamu?